suci. Om kesama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pariwisata Bali alami anomali, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak diikuti peningkatan okupansi hotel. Demo warga Sudaji ke Kejari Buleleng berakhir penyegelan kantor Perbekel. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukoden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pariwisata Bali dihadapkan pada anomali wisatawan mancanegara, di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat tidak diikuti dengan peningkatan okupansi hotel di Bali. Diperkirakan banyak wisatawan yang menginap di villa ilegal atau akomodasi online milik WNA. 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat menyentuh angka 6,3 juta. Namun peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak diikuti peningkatan okupansi hotel maupun villa di Bali. Praktisi pariwisata Bagus Sudibyo mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali di tahun 2025. Kondisi tersebut seharusnya diikuti oleh peningkatan tingkat hunian rata-rata hotel di Bali. Namun kenyataan di lapangan tingkat hunian hotel mengalami penurunan. Banyak wisatawan asing ternyata memilih menginap di akomodasi wisata ilegal seperti villa dan rumah kos elit yang tidak berizin. Hunian-hunian tersebut menurutnya dikelola oleh individu, baik warga lokal maupun warga negara asing atau WNA, dan ditawarkan secara langsung maupun secara online kepada teman atau kenalan mereka. Adanya praktik-praktik ilegal seperti itu akan menimbulkan capital outflow atau bahkan uang tidak masuk ke Bali. Bali hanya kebagian ampasnya saja. Untuk itu, pihaknya menekankan kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada penegakan aturan dan penegakan hukum yang jelas kepada setiap pelanggaran maupun praktik bisnis ilegal yang berkembang di Bali. Tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Bali itu naiknya udah hampir double digit ya. Berarti di atas 10%.
Tapi kalau dilihat dari tingkat hunian rata-rata hotel, itu naiknya single digit. Itu bahkan hanya sekitar 3 sampai 3,5%. Berarti ada diskrepansi atau perbedaan angka yang sangat mencolok. Ini sudah mulai ada anomali. Anomali oleh karena terus terang saja banyak sekarang villa-villa, rumah-rumah penduduk. Kalau rumah penduduk itu disulap, dikontrak oleh orang asing. Umpamanya rumah penduduk terdiri dari 5, 1 dia pakai, 4 dia sewakan. Selalu reasoningnya, alasannya, oh ini teman saya. Berarti kan dia tidak membayar, apalagi pajak kan gitu ya. Nah kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, oh tentu mereka-mereka itu merasa ada ruang untuk mereka berbuat seperti itu, dan seolah-olah ada pembiaran dari kita. Padahal itu dari sisi legalitas, dia itu melakukan praktik-praktik ilegal. Dari sisi perpajakan, dia itu tentu tidak membayar pajak. Dan dari sisi Bagus Sudibyo menekankan antara quality dan quantity tidak dapat berjalan beriringan. Apabila mendahulukan quantity, maka quality akan terdegradasi. Apabila Bali ingin mengarah pada quality tourism, tentu quantity perlu dibatasi. Untuk itu diperlukan usaha dan kolaborasi yang baik untuk mewujudkan quality tourism, mulai dari perbaikan infrastruktur, transportasi, kebersihan, hingga keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan harus menjadi prioritas utama. Sukma, Bali TV. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru, okupansi sejumlah hotel di Kabupaten Badung khususnya dan Bali pada umumnya belum menunjukkan peningkatan signifikan. Okupansi diperkirakan akan meningkat mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung memprediksi tingkat akupansi hotel dan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik akan mulai mengalami peningkatan setelah tanggal 20 Desember 2025, seiring dimulainya masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2026. Ketua PHRI Badung Agung Rai Suryawijaya mengatakan hingga Rabu 17 Desember 2025 peningkatan akupansi hotel belum terlihat signifikan. Meski demikian, pihaknya optimis akupansi hotel akan meningkat mulai tanggal 20 hingga 20 Desember 2025 untuk season Natal dan akan mengalami peningkatan yang lebih signifikan mulai tanggal 27 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 untuk season Tahun Baru. Tentu ini kita ada di bulan Desember, jadi akhir tahun, jadi Nataru ini memang baru ada peningkatan ya setelah tanggal 20 ya untuk Christmasnya sampai tanggal 27 dan 27 sampai 5 Januari itu akan terjadi peningkatan lebih signifikan ya untuk di tahun barunya. Bali masih tetap diminati ya baik wisatawan mancanegara dan juga termasuk wisdomnya wisatawan domestiknya. Sekalipun banyak problematika yang kita hadapi saat ini ya, khususnya bulan-bulan Desember ini kan ada curah hujan intensitasnya cukup tinggi sehingga di beberapa titik ruas jalan itu ada kebanjiran itu yang terjadi. Mudah-mudahan cuaca bisa mendukung bulan Desember ini sampai akhir tahun. Meski pariwisata Bali dihadapkan dengan berbagai kondisi mulai dari kemacetan, sampah hingga bencana banjir, pihaknya optimis akan ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga menyinggung kondisi cuaca pada bulan Desember yang cenderung tidak menentu dan terkadang ekstrim. Untuk itu pelaku usaha pariwisata maupun wisatawan dihimbau untuk waspada terhadap kondisi cuaca di Bali. Sukma, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Udayana FH Unut melaksanakan yudisium atau pelepasan calon wisudawan yang diikuti oleh 37 peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Yudisium ini menjadi
pelengkap dari agenda yudisium yang telah dilaksanakan 3 bulan lalu dan seluruh peserta dijadwalkan akan mengikuti prosesi wisuda bersama pada hari Sabtu 20 Desember 2025. Adapun rincian peserta yudisium kali ini terdiri atas 1 orang lulusan program Magister Kenotariatan atau MKN, 1 orang lulusan program Magister Ilmu Hukum atau MIH, 4 orang lulusan program Doktor Ilmu Hukum, serta 31 orang lulusan program Sarjana atau S1 Ilmu Hukum reguler. Pelaksanaan yudisium ini tidak terlepas dari visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam membangun karakter mahasiswa yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Dalam proses belajar mengajar, Fakultas Hukum UNUD telah berada pada posisi yang unggul, tercermin dari hasil akreditasi nasional yang diraih dari berbagai program studi. Saat ini program Sarjana S1 Ilmu Hukum telah terakreditasi unggul, demikian pula program Magister Ilmu Hukum, program Magister Kenotariatan, serta program Doktor Ilmu Hukum yang seluruhnya meraih predikat unggul. Akreditasi ini menjadi indikator keberhasilan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan secara konsisten oleh fakultas. Jadi harapannya adalah bahwa semua para yudisium dari Fakultas Hukum ini benar-benar bisa mengamalkan dari ilmu pengetahuan yang telah didapatkan untuk diamalkan di masyarakat, berguna bagi masyarakat di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Karena dari mereka inilah diharapkan untuk memperluas tentang bagaimana pemahaman tentang harus taat pada hukum. Ya, kalau harapan secara umum tentu bagaimana kita bisa memberikan satu pedoman untuk daya tarik bagaimana proses belajar mengajar. Tempat belajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana ini telah memenuhi standar yang telah ditentukan baik secara nasional maupun internasional. Selain akreditasi nasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana juga telah memperoleh pengakuan internasional melalui akreditasi International Business Administration Accreditation atau IBA. Capaian ini menegaskan bahwa proses belajar mengajar di Fakultas Hukum UNUD telah memenuhi standar internasional dan diakui secara global. Pada yudisium tersebut juga diumumkan lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Lulusan terbaik program Doktor Ilmu Hukum diraih oleh Dr. Niputu Suryantari SSTP MAP dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,92. Lulusan terbaik program Magister Ilmu Hukum diraih oleh Muhammad Arik Fauzan SHMKN MH dengan IPK 3,93. Sementara itu lulusan terbaik program Magister Kenotariatan diraih oleh Iketut Widiantara Putra SHMKN dengan IPK 3,90. Untuk program Sarjana S1 Ilmu Hukum, lulusan terbaik diraih oleh Gerardina Yosepin Novianti SH dengan IPK 3,85. Melalui yudisium ini, Fakultas Hukum Universitas Udayana kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan hukum yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara profesional dan beretika di tengah masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hendra, Bali TV. Demo warga Sudaji ke Kejari Buleleng berakhir penyegelan kantor protokol. Kami segera kembali dalam laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi.
terjadi di Nusa Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, ratusan warga desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Selasa siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Buleleng. Mereka mempertanyakan laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Perbekal Desa Sudaji. Tak hanya mempertanyakan laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Perbekal Desa Sudaji, kehadiran warga yang dikoordinasikan oleh Gede Suharsana dan didampingi Antonius Sanjaya Kiabeni dari LSM Gema Nusantara juga bertujuan meminta kepastian hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Buleleng, Edi Irsan Kurniawan, atas laporan yang diperkuat hasil audit investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Kedatangan warga ke Kejari Buleleng menurut Suharsana bertujuan untuk meminta kepastian hukum terhadap laporan warga yang diperkuat laporan hasil audit investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Karena temuan uang hasil korupsi itu merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat yang diperintahkan Bupati atas permohonan warga masyarakat Desa Sudaji. Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Ya. Apa yang kita laporkan, ini kedatangan kami yang kelima kalinya. Mohon dicatat para adiaksawan, adiaksawati Kejaksaan Negeri Singaraja, tolong dicatat. Undang-undang tindak pidana korupsi, satu pasal saja yang menyatakan ketika uang hasil korupsi dikembalikan karena ditemukan karena hasil pemeriksaan dari inspektorat. Seperti itu atas perintah Bupati. Bupati melakukan penugasan itu karena permintaan masyarakat Sudaji. Seperti itu. Jadi saya datang ke sini untuk menegaskan kapan diterima. Karena Kajari tidak ada di tempat, warga lanjut kembali ke Desa Sudaji dan melakukan penyegelan kantor Perbekal Desa Sudaji. Yaseri Yuli, Bali TV. Media sosial belakangan ini dihebohkan oleh video aksi pencurian di sebuah toko di kawasan Jalan Kajeng, Ubud yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2025. Video tersebut memperlihatkan sejumlah wisatawan asing diduga mencuri barang dagangan dan langsung viral di berbagai platform. Melihat video itu, seorang warga negara Jepang yang tinggal di Bali, Nobuyasu Hatashima, mengaku merasa malu dan prihatin. Ia kemudian menelusuri kebenaran peristiwa tersebut dan mengambil langkah nyata untuk merespons kejadian itu. Direktur Utama PT Bali Kata Busnes Agency, Mr. Nobuyasu Hatashima, dengan Komisaris Anak Agung Made Putra Swastika mendatangi lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pada Selasa sore sekitar pukul 17.00 WITA, keduanya menyambangi Polsek Ubud. Mereka diterima langsung oleh Kanit Reskrim Ibtu Ikadek Patre didampingi Panit Opsnal Ibda Arya. Di hadapan petugas, Nobuyasu menyampaikan niatnya untuk menemui korban dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Dengan difasilitasi Polsek Ubud, ia kemudian diantar ke alamat korban. Setibanya di lokasi, Nobuyasu bertemu dengan pemilik toko sekaligus korban pencurian, Wayan Ajus. Dalam pertemuan itu, Nobuyasu menyampaikan permohonan maaf secara pribadi sekaligus mewakili warga Jepang yang tinggal di Bali.
Sebagai Direktur Utama PT Balikata Business Agency, Nobuyasu Hatashima menegaskan bahwa tindakan pencurian tersebut merupakan perbuatan tidak benar dan sangat memalukan. Ia mengaku sedih karena peristiwa ini berpotensi merusak kepercayaan dan hubungan baik masyarakat Bali dengan warga Jepang. Ia juga menuturkan bahwa meski tidak mengenal para pelaku secara pribadi dan tidak terlibat dalam kejadian tersebut, ia merasa tidak tenang dan memilih datang sebagai sesama warga Jepang untuk menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Menurut Nobuyasu, para pelaku diduga masih berusia muda dan belum mampu membedakan benar dan salah, serta kemungkinan melakukan perbuatan itu hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tetap merupakan tindakan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Ia berharap suatu hari nanti para pelaku dapat kembali ke Bali dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung dengan kesadaran penuh. はい、私はバリで生活をさせていただいている、一人の日本人なんですが、今回の件、同じ日本人がこのような行為を行ったことを非常に愚かで、心から恥ずべき行為だと思っております。 Sementara itu, korban sekaligus pemilik toko Wayan Ajus mengaku berterima kasih atas kedatangan Nobuyasu Hatashima yang dinilainya menunjukkan etikat baik dan tanggung jawab moral. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian juga jadinya yang tidak bersangkutan sampai minta maaf kan termasuk saya akui orang Jepang ini dan maksudnya. Maka dari itu, tapi mendiang orang Malaysia juga yang tidak bersangkutan sampai minta maaf, apalagi yang bersangkutan mungkin belum ada waktu, mungkin belum sempat itulah. Mungkin lain kali, mudah-mudahan dia bisa datang kembali lagi atas minta maafnya kembali lagi kan seperti ini. Sebelumnya pihak kepolisian memastikan kasus pencurian di Jalan Kajeng, Desa Ubud, Gianyar tersebut diduga dilakukan oleh 4 warga negara asing asal Jepang. Kasihumas Polsek Ubud, Ide Bagus Palguna menyebutkan para pelaku diduga mencuri sekitar 40 kaos dari 2 toko berbeda. Namun demikian, polisi mengalami kendala karena para terduga pelaku diketahui telah kembali ke Jepang pada hari yang sama. Hingga kini, identitas para pelaku masih dalam pendalaman. Kepolisian masih berkoordinasi dengan Polres Gianyar, pihak imigrasi, agen perjalanan, dan konsulat Jepang untuk menindaklanjuti kasus ini. Video pencurian tersebut pertama kali diunggah akun media sosial dan memperlihatkan beberapa pria berpenampilan santai saling menghalangi pandangan saat salah satu pelaku memasukkan barang ke dalam tas. Rekaman itulah yang kemudian memicu perhatian luas masyarakat. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jelang Nataru. Rekayasa lalu lintas disiapkan di kawasan Catur Muke. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menekui. Mentatang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6.
Pemirsa, persiapan menyambut tahun baru seperti pelaksanaan Denpasar Festival atau Denfest 2025 mulai tampak di kawasan Caturmuka Denpasar. Sejumlah stan tenan terlihat mulai dibangun di sepanjang kawasan Jalan Gajah Mada sebagai bagian dari kesiapan menyambut agenda tahunan kebanggaan Kota Denpasar tersebut. Beginilah situasi persiapan menjelang pembukaan Denpasar Festival. Berdasarkan pantauan pada Rabu 17 Desember 2025, terlihat proses pemasangan stan-stan tenan di kawasan lokasi festival. Seiring dengan dimulainya pembangunan stan dan penataan area Denfest, pemerintah Kota Denpasar juga menyiapkan pengaturan lalu lintas guna mendukung kelancaran kegiatan. Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Kota Denpasar, Ketut Sriawan mengatakan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Pengaturan lalu lintas disusun dalam 3 tahapan, yakni masa persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan festival. Pada tahap persiapan, fokus diarahkan pada penataan tenan di kawasan festival, serta pengaturan akses kendaraan selama proses pembangunan dan pengisian stan. Pada saat pembukaan festival, penutupan ruas jalan akan dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan. Penyesuaian arus lalu lintas direncanakan berlangsung pada 20 hingga 23 Desember 2025 dengan skema pengalihan kendaraan yang telah disiapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Dengan persiapan Denpasar Festival, kita sudah koordinasi dengan pemangku kepentingan, rekan TNI, Polri, Pol PP, Kesehatan, dan terkait lainnya. Nah, ini kami didampingi Pak Kabid Daob sudah juga mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas. Nah, tentunya ada masa persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Nah, persiapan ini tentunya berkaitan dengan para peserta pengisi daripada Denpasar Festival, terutama di UMKM, ini sudah mulai melakukan penataan tenan-tenan. Nah, dari Kabid Daob sudah mengalihkan dengan sistem buka tutup, menyesuaikan dengan kegiatan daripada peserta Denpasar Festival. Tatkala ini loading barang yang sama sekali harus kita tutup, ya kita tutup lalu lintas. Kalau masih kita bisa buka untuk pergerakan lalu lintas, kita buka. Itulah yang kita sebut buka tutup. Namun demikian, nanti pada saat pembukaannya baru kita akan tutup sesuai dengan kebutuhan ruas jalan yang diperlukan. Gitu. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Denfest 2025 diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Festival ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal sekaligus memperkuat citra Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Yana, Bali TV. Komunitas Jurnalis Buleleng KJB menggelar diskusi akhir tahun 2025 di Krishna Beach Street, Singaraja. Forum ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah daerah dengan jurnalis serta berbagai komponen masyarakat untuk membahas percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng. Diskusi yang mengangkat tema strategi pembiayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng dihadiri langsung Bupati Buleleng Inyuman Sujidre, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Sekda Buleleng Gede Suyase, dan komponen masyarakat. Presiden KJB Putunova A. Putra menyampaikan diskusi ini menjadi forum penting bagi publik termasuk insan pers untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategis bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan KJB tidak hanya berperan meningkatkan literasi informasi, tetapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. Putunova menyoroti ketergantungan Buleleng terhadap dana transfer pusat yang ke depan berpotensi mengalami pemangkasan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diiringi dengan kesiapan SDM agar pembangunan Buleleng berjalan optimal. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyuman Sujidre mengapresiasi peran KJB yang dinilainya konsisten berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, sekaligus menjalankan fungsi kontrol melalui kritik konstruktif terhadap jalannya pembangunan. Komunitas ini selalu membuat berita berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, sekaligus mengkritisi hal-hal yang memang harus dibenahi.
Mengkritisi secara konstruktif itu bukan sentimen negatif, tetapi bagian dari perbaikan. Di tengah efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer serta bagi hasil pajak, Buleleng dihadapkan pada tantangan berat sebagai kabupaten terluas di Bali dengan jumlah penduduk besar dan angka kemiskinan tertinggi. Di sisi peningkatan SDM, Sujidro mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk rata-rata lama sekolah yang belum optimal. Diskusi KJB tersebut diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat, sekaligus melahirkan gagasan strategis untuk memperkuat pembiayaan dan kualitas SDM demi percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng. Yaseri Yuli, Bali TV. Lewat gerakan Gemar, ayah diajak terlibat aktif dampingi pendidikan anak sejak bangku sekolah. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pemirsa, kehadiran ayah dalam momen penting pendidikan anak seperti pengambilan rapor di sekolah dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak. Partisipasi ayah tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi wujud nyata perhatian, dukungan, dan komitmen terhadap proses pendidikan anak. Melalui gerakan mengambil rapor atau Gemar yang diinisiasi berdasarkan surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 14 tahun 2025, para ayah didorong untuk hadir langsung di sekolah, menyimak perkembangan belajar anak, dan membangun pendekatan emosional. Akademisi dan sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Stispol Wirabakti Denpasar, Iwayan Sugiyartane menilai, keterlibatan ini diyakini dapat memperkuat rasa percaya diri anak sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi tahapan pembelajaran selanjutnya. Gerakan ini juga menekankan bahwa kehadiran ayah memberikan energi positif yang tidak tergantikan dalam proses pendidikan. Gemar diharapkan menjadi langkah sederhana dengan dampak besar dengan mengajak para ayah untuk terlibat aktif dan menunjukkan bahwa pendidikan merupakan perjalanan bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga. Ya, saya betul-betul apresiasi sekali di mana pemerintah ya terutama di sini mengadakan gerakan di mana ayah itu ke sekolah untuk mengambil raport anak. Nah,
itu memang kelihatan hal sederhana sekali ya, di mana dalam kesibukan mungkin seorang ayah dalam bekerja untuk untuk keluarganya, saya rasa gerakan ayah mengambil raport itu luar biasa sekali. Nah, itu hal kecil memang kelihatan, mengambil raport ke sekolah itu dapat sedikit tidaknya si ayah itu mengetahui potensi anaknya, mungkin ada kelebihan di mana kekurangan daripada si anak itu sendiri melalui aktivitas akademika yang ada di sekolah tersebut. Si anak itu menjadi termotivasi, kemudian si anak itu ada rasa bangga juga, ada rasa tanggung jawab, ada rasa diperhatikan. Jadi secara mental anak itu gimana ya, saya bilang itu saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu dulu memang orang tua ayah saya yang mengambil ini rapor itu merasa diperhatikan lah, secara emosional kita itu lebih bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya pribadi itu peran ayah di dalam mengambil rapor anak itu diwajibkan lah, malah diwajibkan, sehingga rasa sentuhan daripada ayah itu jauh lebih beda. Dengan kehadiran ayah, anak diharapkan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Sehingga setiap momen pembagian rapor dapat dimaknai sebagai upaya bersama dalam membangun masa depan anak yang lebih cerah. Yana, Bale TV. Badan Narkotika Nasional atau BNN RI terus berupaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui program BNN Goes to School. Program BNN Goes to School merupakan program prioritas aksi nasional anti narkotika yang menyasar ke lingkungan sekolah, terutama bagi para pelajar agar menjauhi narkoba. Berlokasi di SMPN 70 Jakarta, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI terus berupaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui program BNN Goes to School. Kegiatan langsung dihadiri oleh Kepala BNN RI Suyudi Aryoseto bersama pejabat utama dan stakeholder terkait. Suyudi Aryoseto mengatakan program BNN Goes to School merupakan program prioritas Ananda Bersinar, yakni aksi nasional anti narkotika dan ketahanan bangsa dimulai dari anak dengan sasaran utama lingkungan pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, Kepala BNN berinteraksi langsung dengan para siswa dan tenaga pendidik dengan memberikan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba serta pentingnya membangun karakter, disiplin, dan ketahanan diri. Ia juga menegaskan bahwa pelajar merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman bahaya narkoba. Tentunya seperti apa yang kita lakukan hari ini, saya datang ke sini melakukan edukasi dan literasi pada anak-anak semua. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ya, walaupun adik-adik di belakang sambil santai ngobrol, tapi insya Allah ada yang masuk di telinga kanan dan tembus masuk ke otak kiri dan masuk ke kolbu hati anak-anak semua. Sehingga satu hari tidak menutup kemungkinan ada orang, teman, yang iseng yang coba-coba nawarin, adik-adik sudah secara otomatis menolak. Enggak, kalau narkoba enggak ada. Jangan coba-coba. Nah tentunya pemaparan narkotika ini yang begitu memprihatinkannya adalah yang bisa saya sampaikan 85% itu memapar kepada anak-anak muda, ya, pada generasi muda, remaja. Karena tadi yang saya sampaikan, remaja ini masih mencari identitas, mencari jati diri, mencari pengakuan. Masih ada yang berpikir bahwa narkotika itu keren. Wah, itu mengikuti lifestyle anak-anak sekarang. Padahal masih banyak sejuta gaya, sejuta kegiatan yang jauh lebih keren. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BNN berharap para pelajar dapat menjadi pelopor dan agen perubahan dalam mewujudkan lingkungan sekolah
yang bersih dari narkoba. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Menko PMK sebut jaminan dana dan logistik nasional tersedia penuh untuk penanggulangan bencana Sumatera. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas yang hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jajaran lembaga diinstruksikan memprioritaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta bergerak cepat perihal dana dan logistik. Pratikno menyebut agar pemulihan wilayah bencana segera dapat diselesaikan. Berlokasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan jajaran lembaga memprioritaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bergerak cepat perihal dana dan logistik. Pratikno menyebut agar pemulihan wilayah bencana segera dapat diselesaikan. Prioritas nasional yang dimaksud termasuk soal dana dan logistik agar tersedia penuh dan siap pakai dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya evakuasi atau penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk
ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Pratikno juga menyebut negara hadir dalam upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo Subianto terlihat emosi dan menyampaikan nada keras di hadapan para menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri. Hal itu dipicu masih banyaknya tindakan melanggar hukum di berbagai sektor yang ironinya justru didukung oleh oknum pejabat. Prabowo pun menegaskan jajarannya agar tak ragu untuk melawan aturan mulai dari Perda hingga Perpres yang merugikan negara dan rakyat. Peringatan keras kembali disampaikan Presiden Prabowo terhadap oknum-oknum pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu disampaikan Presiden di hadapan para menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara Jakarta. Emosi Prabowo dipicu masih banyaknya praktek-praktek ilegal dan melawan hukum yang terjadi di negeri ini yang terbukti merugikan negara dan rakyat. Bahkan ironinya perbuatan melawan hukum tersebut dibackingi oleh oknum pejabat dan aparat penegak hukum yang mengambil keuntungan dari tindakan ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut Prabowo juga menegur langsung Panglima dan Kapolri untuk menindak anak buahnya yang terlibat dan terbukti melakukan tindakan ilegal dan melawan hukum. Prabowo juga menyentil pejabat negara dan pemerintahan yang cenderung lambat dalam mengambil tindakan karena alasan peraturan. Prabowo menegaskan bahwa semua peraturan mulai dari Perda, Permen, bahkan Perpres dan undang-undang sekalipun yang merugikan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan rakyat sesuai yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus segera diubah dan diperbaiki. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar, dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, Perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti Pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4.
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasti diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat produksi perikanan budidaya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan ketiga tahun 2025 atau setara 96,95% dari target tahunan 5,17 juta ton. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Heru Rahayu mengatakan capaian tersebut dihitung hingga triwulan ketiga, sementara realisasi triwulan keempat masih berlangsung. Dalam capaian kinerja kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat produksi perikanan budidaya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan ketiga tahun 2025 atau setara 96,95% dari target tahunan 5,17 juta ton. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Heru Rahayu mengatakan capaian tersebut dihitung hingga triwulan ketiga, sementara realisasi triwulan keempat masih berlangsung. Selain ikan budidaya, ia menyebut produksi rumput laut hingga September 2025 tercatat mencapai 8,2 juta ton atau 94,97% dari target 8,63 juta ton, sehingga tetap menjadi salah satu penopang utama subsektor budidaya nasional. Ada solusinya. Jadi ini sebenarnya kita awali sebagaimana kawan-kawan media ketahui bahwa tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa mendukung pemenuhan kebutuhan protein. Itu yang paling pokok sebetulnya. Kenapa? Sejalan dengan jumlah populasi baik di Indonesia, kemudian di regional maupun tataran global yang semakin meningkat. Indonesia saja diyakini di dalam 5 tahun ke depan sudah akan mencapai 300 juta jiwa. Jadi pemenuhan kebutuhan protein ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu tantangan ini kemudian bagaimana kita menjawabnya. Nah, KKP mencoba melaksanakan 5 kebijakan yang dikemas dalam konsep Blue Economy. Blue Economy ini sangat menarik teman-teman. Kenapa demikian? Kita coba memadukan antara ekologi dan juga keekonomian, ya, ditambahkan juga mungkin sinergitas dengan sosial ekonomi masyarakatnya. Ini menjadi sangat penting kalau begitu Blue Economy ini supaya bagaimana. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, Heru Rahayu mengatakan perikanan budidaya mencatat realisasi 391,55% dari target. Dari Jakarta, Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukeden Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.